Buddhang saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam. Kita berada di tempat ini adalah tempat yang dikatakan sebagai tempat mengenang pencapaian kebudayaan sosok makhluk. Kebudayaan dalam arti adalah yang bangun, yang tidak terlelap. Ia yang telah mekar, jadi tidak menguncup. Ia yang telah tercerahkan, yaitu yang telah mencapai kebijaksanaan. Sebutan Buddha adalah nama lain dari kebijaksanaan. Apa itu bijaksana? Adalah kemampuan dalam mengetahui suatu keberadaan dengan secara sebenarnya, dengan apa adanya. Dan ini menjadi alat yang ampuh dalam menghentikan segala penderitaan serta menghentikan juga perjalanan yang menyakitkan. Kita bisa bandingkan, setiap orang perlu pendidikan, perlu pengetahuan melalui sekolah belajar. Salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan diri, mencegah diri dari penderitaan, mendapatkan kebahagiaan. Sesungguhnya demikian ini tidak berbeda dengan yang guru agung kita, adalah mencapai kebijaksanaan untuk terhindar dari penderitaan, untuk mencapai kebahagiaan. Kita harus mengubah cara pandang kita sesuai dengan yang sang guru agung kita ajarkan, untuk bisa turut terbebas dari penderitaan, mendapatkan kebahagiaan lewat mencapai nilai-nilai pengetahuan yang telah beliau capai. Yang pengetahuan itu sekali lagi untuk menghentikan, untuk mengikis penderitaan. Keberadaan beliau yang telah terkikis kotoran-kotoran batin dari batin beliau
Terbayangkan seperti teratai putih atau lili air putih atau lili air warna apapun yang terbebas dari pengotor-pengotor, tampak tidak keruh, tampak menyenangkan, tampak jernih, dan berbau harum. Ini adalah perumpamaan secara lahiriahnya. Tetapi kesucian Buddha itu jauh melampaui apa yang kita lihat atas teratai yang bersih itu. Oleh karena tingkatan kesucian, tingkatan kebersihan dalam keberadaan batin setiap makhluk itu sangat bertingkat. Kita bisa, seseorang bisa mencapai jana-jana, masuk ke alam Brahma. Sesungguhnya itu juga sudah bisa disebut sebagai masuk dalam alam kesucian. Tetapi Sang Buddha lebih dari itu, yaitu kesucian yang menuntaskan, kesucian yang totalitas. Karena kesuciannya itu, beliau mendapatkan kedamaian, ketenangan, kesejukan, ketentraman, kelegaan, keleluasaan hati. Tidak ada iritasi, tidak ada rasa resah gelisah, tidak ada rasa ketidaknyamanan. Demikian ini adalah hati sosok seorang Sama Sambuddha. Ia yang telah mencapai kebijaksanaan dan karenanya bisa mengikis hal-hal buruk dalam batin. Kita duduk bermeditasi dengan membayangkan keberadaan tenang seseorang, batin seseorang, karena terbebas dari hal-hal buruk. Apa hal-hal buruk itu? Adalah keserakahan, kebencian, kemarahan, dendam, pelecehan kebajikan orang lain, kekurang ajaran, kekikiran, keiri hatian, kepalsuan, keculasan, kebandelan, ketidakmaukalahan, pembandingan diri, bahwa diri ini lebih rendah, setara atau lebih tinggi dari yang lain, ketinggi hatian, kemabukan, dan satu lagi adalah kelengahan. Ini semua dikatakan sebagai hal buruk yang punya ciri mendatangkan rasa iritasi, dan batin beliau telah lepas dari utamanya 16 jenis ini. Dan dapat dibayangkan apabila satu saat saja, satu jenis saja, salah satu dari pengotor batin ini masuk ke dalam pikiran, bisa kita bayangkan dalam pikiran kita, rasa gelisah telah muncul secara otomatis. Dan beliau bebas dari seluruh bentuk hal-hal buruk itu. Bagaimana ketenangan batin beliau, ciri-ciri ketenangan beliau, batin beliau yang terbebas dari kotoran batin ini, kita jadikan sebagai objek. Keberadaan tenang beliau kita jadikan sebagai objek. Kemudian setelah dalam tahapan tertentu kita refleksi ke dalam diri kita, bagaimana jika batin kita ini juga berada terbebas dari hal-hal buruk itu, bagaimana
jika batin ini terbebas dari hal-hal yang mengotori. Ke-16 hal itu, bagaimana keberadaan batin ini terbebas dari semuanya itu, merasakan sambil menyelidik, sambil mengamati, sambil menyadari keberadaan terbebasnya batin dari hal-hal buruk itu, dan merasakan, berusaha menyadari apa yang dirasakan tentang keberadaan batin yang terbebas dari hal-hal buruk itu, dan itu kemudian yang dijadikan sebagai objek. Objek berupa apa? Keberadaan batin yang tenang, yang dimunculkan dari keterbebasan batin dari hal-hal buruk. Yang itu semua masing-masing punya pelatihan sendiri, yaitu kecermatan, pengamatan, kejelian, kesadaran dalam bermeditasi. Kengantukan, keengganan juga bagian dari kotoran batin. Kemalasan juga bagian dari kotoran batin. Nah, untuk itu kita refleksikan dulu pada ketenangan Sang Guru Agung kita, mendapatkan kedamaian oleh karena telah menghancurkan pengotor-pengotor batin. Kita jadikan nilai ketenangan beliau itu sebagai objek yang kemudian kita merefleksikan bahwasanya ketenangan batin itu juga ada pada diri kita melalui penyadaran batin kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang mendatangkan atau menjadi sumber penderitaan. Mari kita mulai bermeditasi masing-masing. Nanti kalau sudah waktunya 6:30, ya yang punya penanda waktu bisa memberitahu. Ya, mari kita memulai. Ya. Jam 6. Jam 6 ya.